Pulau Sulawesi itu adalah daratan yang tidak pecahan dari beberapa benua ya, dia sendiri. Tapi memang ada lempengan di antara K itu, dan itu bergeser tiap tahunnya sekitar 5 senti. Dan prediksi yang kalau kita belajar ya, Pulau Sulawesi akan terbelah 2, katanya gitu. Tapi nggak tahu deh, pokoknya tiap tahun bergeser berapa senti. Lempengannya aktif banget soalnya. Iya, soalnya gue juga pernah dengar tuh kalau Sulawesi itu ada ya khususnya mungkin daerah Palu bisa bergeser dia berapa senti tiap berapa lama gitu ya. Benar. Dan yang di Palu kan punya sesar Palu Koro. Ya. Nah, sesar Palu Koro ini itu memang sangat aktif. Sebelum kejadian gempa ini memang kalau teman-teman yang teknik sipil apalagi pelajaran gempa itu kita tahu banget Kota Palu adalah zona gempa paling aktif. Kalau di peta gempa itu kita zona merah. Itu tuh zona merah. Jadi kalau mau bangun bangunan memang kita harus memikirkan hitungan gempanya itu sih. Tapi kita nggak sampai memikir kalau akan terjadi tsunami dan likuifaksi. Itu benar-benar di luar ekspektasi kita engineer ya. Yes, balik lagi bareng gua Rafki Chandra guys. Masih di program YouTube channel gua Ngobras Bakwan, ngobrol asik bareng kawan. Nah, kali ini nih gua kedatangan kawan gua yang jauh banget dari daerah timur ya, timur atau timur Indonesia nih, di daerah Sulawesi Tengah. Lebih tepatnya di Kota Palu. Ada kawan gue Zakia Ramayani, Eke Kia. Halo Kia. Halo. Apa kabar nih di sana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, baik. Ya. Anyway, gimana nih sekarang kesibukan Ibu penyiar kita nih? Wah. Aduh, sibuknya yang pertama ngurusin anak ya. Karena udah punya anak, itu paling utama. Terus jadi kalau siaran itu sekarang sampingan. Oke, fokus di rumah ya? Fokusnya di rumah, ngurusin anak, terus siaran, dan juga lagi sibuk ngurusin teman-teman Duta Batik Palu. Oh, Duta Batik Palu, iya. Jadi kegiatan Duta Batik Palu ini lebih ke komunitas gitu ya, mensupport komunitas gitu ya? Karena Duta Batik Palu itu seperti pemilihan putra-putri ya pariwisata pada umumnya sih. Cuma kita fokusnya ke batik. Karena ada putra-putri batik Nusantara. Nah, kalau kita bagian regionalnya itu bagian Kota Palu. Khusus mempromosikan, mempromosikan batik. Batiknya Palu lah khususnya pasti ya? Iya, benar. Iya, ada masker. Kalau gue lihat tuh postingan lu kan ada masker, ada. Bener banget, bener ya Allah. Keren. Tapi ini ada satu hal menarik buat gue. Diskusi atau ngobrol nih bareng Kia ya, a.k.a. Kia nih, gue manggilnya Kia. Kia ini adalah warga asli Palu ya kan, warga asli Sulawesi Tengah. Betul. Mana memang gue melihat ada beberapa cerita tentang Palu. Yang pertama, tapi sebelum gue mengarah ke cerita itu nih, tanya gimana nih, lu cerita tentang Palu itu apa yang mau lo angkat? Ceritain dong ke kita dong. Kalau nggak salah kan Palu tuh juga punya pariwisata tuh yang keren-keren juga tuh, ada jembatan kalau nggak salah, terus ada para layang. Nah itu cerita dong buat kita. Kebetulan memang Kia kan mantan putri pariwisata. Iyalah. Pas. Udah lama tahun 2012. Jadi kerjanya kita cuma kayak gitu, promosi pariwisata. Jadi di Palu itu ya mungkin dulu orang banyak yang tidak tahu, lebih terkenalnya mungkin Poso ya, Kabupaten Poso karena konfliknya waktu itu. Ya. Tapi sekarang mungkin beberapa tahun belakangan malah udah lebih terkenal Palunya karena musibah yang kemarin kan. Tsunami dan gempa. Nah, sebenarnya Palu itu kalau dibilang adalah kota 5 dimensi. Kenapa sih dibilang kota 5 dimensi? Karena dia punya semuanya. Dia punya sungai yang membelah kotanya itu. Jadi di tengah kota Palu ada sungai Palu, terus ada danaunya, ada pegunungannya, terus garis pantainya paling panjang se-Indonesia. Jadi kalau di Palu itu ada teluknya ya, ada Teluk Palu. Jadi sekeliling Teluk Palu itu pantai semua. Yang mungkin sekarang sudah
mungkin orang agak takut ya ke pantai, mungkin trauma karena tsunami kemarin. Dan juga memang lagi normalisasi bendung untuk pemecah ombak, ya untuk jaga-jaga tidak terjadi lagi yang kayak kemarin, kayak gitu. Dan banyak juga sih tempat wisata, kalau teman-teman mungkin mau ke Togean misalnya, yang sangat terkenal kan Togean tuh di Sulawesi Tengah. Benar. Jadi palingnya teman-teman ke Palu dulu dong, ibu kotanya, terus nanti kalian bisa ke Togean, atau kalian mau ke tempat para layang paling besar se-Asia, itu ada di Kabupaten Sigi, deket banget dari kota Palu, itu cuman sekitar, kalau dari rumah Kia sih, sekitar 20 menit aja udah sampai di tempat para layang. Itu para layangnya bagus banget. Yes. Gitu. Matan Timali ya? Matan Timali namanya. Dulu kita punya ikon kota Palu yang namanya Jembatan Ponulele. Itu jembatan cuma 3 di dunia, tapi kita harus kehilangan ikon kita karena kejadian gempa, tsunami, likuifaksi kemarin. Tapi kita dengar kabar itu akan dibangun kembali, mudah-mudahan tahun depan udah mulai beroperasi pembangunannya. Mudah-mudahan ikon kota Palu bisa kembali lagi. Amin. Emang Togean, iya gue baru ingat itu Togean tuh salah satu yang paling terkenal, dan gue bercita-cita pengen ke sana karena wajib. Alhamdulillah gue udah pernah berkunjung ke beberapa spot yang cukup menarik ya. Di Papua ada Raja Ampat, alhamdulillah gue udah pernah ke Pianimo, istilahnya di Nusa Tenggara Barat tuh ada Lombok, gue juga udah pernah. Di Kalimantan kita punya Derawan, itu alhamdulillah gue juga udah pernah jalan-jalan waktu itu. Dan di Sulawesi ini memang ada Bunaken, ada Togean, itu satu spot yang belum pernah gue kunjungin dan masih menjadi mimpi gue. Semoga gue juga bisa tuh berkunjung ke sana nanti. Wah itu amin. Kayak tunggu ya. Oh iya, ada clue lagi, ada Raja Ampat Mini loh di Sulawesi Tengah. Di gitu Kabupaten Morowali, namanya Sombori. Jadi itu versi mininya Raja Ampat. Coba search deh. Teman-teman kalau mau lihat Sombori itu Raja Ampat Mini, keren banget. Terus dia ada beberapa, kalau di Gorontalo udah terkenal Pulau Cinta nih, kayak Maldives gitu kan. Ya, nah di sana juga ada kayak gitu, udah dibuat lebih keren. Pokoknya harus ke sini deh. Ini selain menjadi kota 5 dimensi, wisatanya juga banyak banget ternyata yang bisa banyak. Ya semoga gue bisa segeralah berkunjung ke sana nih. Amin. Ya, Chandra sama teman-temannya ajak ya. Kalau corona udah berakhir. Ke sana kan. Anyway, jembatan tadi itu kan lo bilang kan jembatan Ponulele itu menjadi jembatan tuh yang unik gitu. Hanya dengan konten jembatan model seperti itu ya kan? Iya. Itu kalau nggak salah ada yang buat orang luar ya? Bukan orang sini sih, desainnya dari luar negeri ya. Dan itu kalau teman-teman lihat itu bagus banget dulu ya. Kita kalau nginget lewat situ kayak masih nggak percaya jembatan sebesar itu bisa habis ya. Waduh, sayang banget sih. Tapi kalau teman-teman mau lihat modelnya kayak gimana, bisa search aja atau bisa lihat video klipnya Ungu. Itu Pasha yang sekarang udah jadi yang dulunya wakil wali kota Palu, sekarang udah jadi wali kota Palu, PLT ya, sampai Februari nanti. Di video klip itu ada loh, dia lagi syuting di jembatan situ, view-nya tuh malam. Dan di video klip itu, semua tempat-tempat wisata di Palu ada di situ. Jadi bisa lihat deh, lupa sih judul lagunya apa ya. Pak Wali Kota memang ini nih, sangat suka untuk mengangkat kota kelahirannya pasti ya. Benar. Bersyukur sih kita punya wali kota yang keren dan hits. Iya. Dan memang kondisi Palu tuh kan karena istilahnya kalau di peta Sulawesi itu kan di daratan lurusnya itu ya. Di tengah-tengah huruf K. Yes. Kan kalau Pulau Sulawesi kan kaki kita pas di tengahnya tuh. Gue pernah denger kalau nggak salah itu memang daratannya bisa bergeser-geser ya, bener nggak sih? Kebetulan saya kan kuliahnya di teknik sipil nih, kita pelajari juga tentang lempengan gempa segala macam. Ya memang Pulau Sulawesi itu adalah daratan yang tidak pecahan dari beberapa benua ya, dia sendiri. Tapi memang ada lempengan di antara K itu, dan itu bergeser tiap tahunnya sekitar 5 cm. Dan prediksi yang kalau kita belajar ya, Pulau Sulawesi akan terbelah 2, katanya gitu. Tapi nggak tahu deh, pokoknya tiap tahun bergeser berapa senti.
Oh, Lempengannya aktif banget iya. soalnya. Iya, soalnya gue juga pernah dengar tuh kalau Sulawesi itu ada ya khususnya mungkin daerah Palu bisa bergeser dia berapa senti tiap berapa lama gitu ya. Benar. Dan yang di Palu kan punya sesar Palu Koro. Ya, Nah, sesar Palu Koro ini itu memang sangat aktif. Sebelum kejadian gempa ini, memang kalau teman-teman yang teknik sipil, apalagi pelajaran gempa, itu kita tahu banget Kota Palu adalah zona gempa paling aktif. Kalau di peta gempa itu kita zona merah. Itu oh tuh zona merah. Jadi kalau mau bangun bangunan, memang kita harus memikirkan hitungan gempanya itu sih. iya, Tapi kita nggak sampai memikir kalau akan terjadi tsunami dan likuifaksi. Itu benar-benar di luar ekspektasi kita engineer ya. iya, iya, iya. Karena itu baru pertama kali. Memang pernah sih tsunami terjadi di Palu itu sekitar udah lama banget sih, hampir puluhan tahun, hampir ratusan ya. Tapi nggak sebesar itu. Karena kan Teluk kan, namanya Teluk itu nggak beda dengan samudra yang mungkin tsunami-nya kayak Aceh, besar kan. Iya. Dan memang bedanya kalau sebenarnya teorinya kalau tsunami itu gempa dulu, terus air laut surut kan, Ya. ditunggu beberapa menit, air laut itu keisap, terus baru tsunami. Tapi di Palu tidak, saat gempa saat itu juga tsunami-nya. Itu yang aneh. Oh, iya, 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 iya. Bener. Nah, pada saat apa namanya 2017-18 tuh berarti wali kotanya masih wakil wali kota udah Pak Pasya dong ya? Bener. Pak Pasya Saat pas menurut 2 tahun ya. sebagai Iya. ini sebagai warga kalau Pasya Ungu orang tahunya kan Pasya Ungu kan dia menjadi politisi dan menjabat posisi wakil wali kota gimana wakil bupati wakil wali kota tuh sama ya nah itu lo sebagai warganya gimana melihatnya kinerjanya tuh oke apa gimana dia mengayomi kah? Kalau Pasha ya, kalau kita panggil Pak Sigit, aslinya kan Pak Sigit Purnama Said. Sigit. Pak Sigit sangat luar biasa sih. Kita kan sebenarnya mungkin di saat Pak Sigit itu adalah cobaan paling besar untuk sebagai pemimpin ya. Wali kota kita itu bernamanya Pak Hidayat dan wakilnya Sigit Purnama Said. Ya. Dan tidak pernah ada kejadian-kejadian di pemerintahan sebelumnya kejadian gempa, tsunami dan likuifaksi berbarengan 3 bencana sekaligus ya. Kalau sebelumnya sih tahun 2006 pernah gempa. Jadi kalau Palu itu di kota-kota besar itu gempa, pasti Palu kan gempa kayak Aceh 2006 tuh gempa. Kita selama beberapa minggu kita gempa di Palu dengan 6 skala Richter ya kalau nggak salah. Memang karena kita kan ada sesar. Jadi kalau dimanapun ada gempa itu kita saling sesar itu berhubungan. Kayak gempa di Jogja juga pernah. Kita juga akhirnya gempa di Palu. Karena memang sesarnya tuh apa ya berjalan kan. Tapi nggak seekspektasi akan ada tsunami dan likuifaksi. Jadi di saat Pak Sigit yang lagi mungkin berusaha untuk apa menjalankan programnya, visi misinya, di saat itu ditempa bencana yang luar biasa. Ini bukan cuma nasional tapi dunia kayaknya ya. Karena kita tuh dapat bantuan bukan cuma dari Indonesia tapi dari luar negeri, Cina, Turki, Jepang, Jerman, Australia yang sampai sekarang mereka masih ada loh. NGO itu masih ada sampai sekarang untuk bantu teman-teman yang jadi korban Pasigala. Jadi Palu Sigi Donggala kejadian kemarin. Dan memang kalau saat gempa kemarin, Kia sempat juga beberapa kali wawancara teman-teman ya. Ternyata kayak teman Kia namanya Arya ini MC dan presenter TVRI Sulawesi Tengah kan. Di saat itu kan kejadian tsunami itu bertepatan di kantornya TVRI. Jadi kantornya TVRI itu tepat banget di pinggir pantai. Dan mereka juga mau lagi live persiapan ulang tahun Kota Palu. Memang di saat itu 28 September itu sebenarnya hari ulang tahun Kota Palu. Jadi banyak rangkaian festival gitu, namanya Festival Palu Nomoni. Itu biasanya 3 hari sampai 5 hari berturut-turut kegiatannya di pantai itu. Pantai itu ya? Dan ternyata kejadian tsunami, kalau nggak salah Pak Sigit itu lagi memang tiba-tiba izin keluar bentar. Jadi dia nggak dapat tsunami-nya waktu itu. Cuman kan anak istrinya semua di sini, lengkap di sini tuh anak istrinya. Saat gempa, ternyata malam harinya teman-temanku yang awalnya gempa sore itu pergi ke bandara, mereka tuh pasti pilihnya ke bandara, mau pergi ke bandara. Sampai ke bandara jam 10 malam udah merasa reda, mereka balik lagi mau ngambil kayak mobil, handphone, dompet yang di kantor segala macam. Mereka bertemu sama Pak Sigit alias Pasha sama Pak Wali Kota.
itu mereka dua berboncengan loh, itu berboncengan liatin warganya. Itu mereka berdua nggak ada yang tahu, karena mereka juga tuh shock kan. Mereka ngeliatin semua yang rusak, itu jam 11:30 kalau nggak salah teman saya tuh ngeliatin mereka dan ketemu. Akhirnya tanya-tanya, gimana karyawan TVRI gimana, kondisinya gimana, ditanya-tanya. Cuman memang tidak diliput media karena saat itu 1 minggu pemadaman listrik. Jaringan juga tidak bagus sama sekali. Itu kita jadi memang, dan Pasha pun nginep sama teman-teman di tenda darurat di tempat pengungsian, Pasha dan istrinya. Tapi istrinya cuma 1 hari, terus datang pesawat Hercules. Jadi banyak anak-anak yang diutamakan ya, anak-anak ibu hamil. Jadi diutamakan untuk pergi naik pesawat Hercules untuk mengungsi gitu. Ya, diungsikan lah ya istilahnya ya. Bener. Ya itu makanya gue terpikir di kondisi itu tuh pasti genting banget, dan bener sih. Pasha sebagai pejabat daerah yang baru istilahnya kan. Iya bener. Belum berpengalaman istilahnya, baru menjabat sekali ya kan di perpolitikan atau di pemerintahan gitu kan. Itu mengalami kondisi seperti itu gitu. Tapi beliau tuh hebat juga berarti ya, bagi warganya sangat diayomi juga gitu ya. Sampai dia ngangkat galon, pokoknya bawa mobil open. Pokoknya Pasha, itu siapa Pasha? Wakil wali kota yang sampai terjun langsung membantu warganya di situ. Bukan cuma dia ya, walaupun mungkin dia seorang penyanyi musisi yang tiba-tiba jadi yang terkenal lah jangankan dia, mungkin teman-teman yang pemerintah sebelumnya mungkin sudah ahli atau udah pernah menjabat, nggak pernah juga punya pengalaman kayak gini sih. Iya sih. Mengatasi bencana sebesar ini. Pasti memang baru banget, dan sekarang itu masih tetap proses pemulihan terus. Mudah-mudahan cepet sih selesai. Ya ini kalau nggak salah udah tahun kedua ya? Bener. Kemarin tanggal 28 September tepat tahun kedua. Iya, semoga semuanya bisa kembali lagi secara normal dalam kondisi wilayah, dan juga healing mentalnya teman-teman semua gitu. Amin. Kita di saat 2 tahun kita di tempat corona, kita baru bangkit, ada lagi yang lain. Wah, luar biasa. Tapi memang si Pak Wali Kota, ini kan sekarang dia PLT Wali Kota ya, Pak Pasha. Iya, PLT. Itu kemarin gue sempat lihat tuh di YouTube-nya siapa ya? Itu dia lagi promo ini ya. Banyak. Sama Gading Kue Entertainment, terus sama Andre Taulani juga kan, promo album barunya. Itu dia lagi promosi album solo, yang notabene itu di luar Ungu ya. Bener. Dan juga album pertama. Album pertama dia solo. Iya, pertama kali dia solo, dan mengangkat banyak musisi lokal di Palu ya membantunya ya. Benar. Jadi sebelum album ini atau Pasha sudah membentuk namanya Vladika. Jadi Pasha dan Vladika itu lagunya udah hits banget, bisa dicek di YouTube. Itu mengangkat pertama yang kita rasakan sebagai warga Palu setelah tsunami dan gempa, kita harus dapat musibah lagi yang namanya corona ini kan. Nah itu Pasha dan Vladika buat satu lagu single namanya Menangis Lagi. Single pertama, terus single keduanya Jangan Menangis Lagi. Itu udah 1 juta lebih juga sih viewersnya, 2 lagu itu. Nah dari itu, jadi Vladika ini teman-teman vokalis band indie di Palu dikumpulin tuh. Jadi ada pokoknya macam-macam, ada Vladika itu semua singkatan nama-nama dari semua vokalis band-band yang hits di Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Ada yang dari Kabupaten Poso, pokoknya macam-macam. Nah akhirnya Pasha pun punya mungkin niat pengen buat album solo, tapi lagunya itu aransemen semua musisi Palu. Jadi itu yang buat itu lagu-lagu di album terbarunya Pasha yang solo ini itu bareng sama Kak Feki dan juga pianis hebatnya Kota Palu namanya Ivan. Itu lagunya 8 lagu, itu semua aransemen musisi Palu, Pasha nyanyikan, dan semoga itu bisa dinikmati semua masyarakat Indonesia, karya dari musisi Palu. Lagunya tuh harus dengerin dong. Iya, gue coba nanti dengerin deh. Gue kemarin baru nonton, wah si Pak Wali Kota Palu sekarang ini nih bikin solo album gitu. Harus dengerin, Sumpah Demi Apa, itu single di albumnya itu Di Atas Langit.
Iya, iya. Pokoknya Sumpah Demi Apa itu harus dengerin deh. Pokoknya yang namanya Pasha pasti bagus lah kan. Ya ampun. Mudah-mudahan disuka ya. Asli Palu semua juga di istilahnya ini ya, ajak untuk apa menikmati ya. Benar-benar. Ya, keren, 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 keren.